Asal-usul Bagong dan Kunjung Semar. Menguak asal-usul Semar yang dianggap sebagai leluhur tanah Jawa bukanlah hal mudah. Pasalnya ada beragam versi cerita menarik tentang tokoh tersebut. Sejumlah hasil penelitian yang ditelusuri menyebutkan Semar adalah nama tokoh utama Punokawan dalam pewayangan Jawa, Sunda, dan Bali. Tokoh ini dikisahkan sebagai pengasuh sekaligus penasehat para kesatria dalam kisah Mahabharata dan Ramayana. Asal-usul Semar konon ditemukan dalam karya sastra zaman Kerajaan Majapahit bertajuk Sudamala. Dalam kisah itu, Semar disebut sebagai abdi dari Sadewa. Bukan sekedar abdi, dia juga dianggap sosok yang selalu menebar humor untuk memecahkan ketegangan. Mahendra Sucipta dalam kitab lengkap tokoh-tokoh wayang dan silsilahnya, Semar merupakan titisan Sang Hyang Ismaya. Suatu ketika dia diperintahkan turun ke dunia oleh Sang Hyang Tunggal. Hal itu membuatnya yang semula berwajah tampan berubah menjadi buruk rupa, seperti wujud Semar yang dikenal dalam pewayangan. Namun ada juga cerita lain yang menyebut tubuh Semar berubah menjadi besar, gemuk dan bundar karena menelan gunung. Sementara menurut buku Dunia Semar karya Ardian Kresna, asal-usul Semar asli dari Jawa. Semar adalah nama leluhur masyarakat Jawa yang bayangannya dipertunjukkan dalam pewayangan yang bersifat religius. Dia juga dianggap sebagai nenek moyang orang Jawa dan tokoh kesayangan dari mitologi religis asli masyarakat Jawa. Makna nama Semar. Semar juga dijuluki Badranaya. Badra berarti rembulan, Naya artinya wajah atau Nayantaka, sedangkan Taka berarti pucat. Hal ini menunjukkan Semar memiliki watak seperti rembulan dengan wajah pucat. Artinya Semar tidak mengumbar hawa nafsu. Asal-usul Semar juga berkaitan dengan lambang visualnya. Bentuk wayang Semar yang bulat melambangkan tekad bulat untuk mengabdi kepada kebaikan dan kebenaran. Jari kirinya selalu menunjuk, artinya dia memberikan petunjuk yang benar. Tangan kanannya menggenggam, yang artinya baik itu bersifat subjektif. Matanya setengah tertutup dan melihat ke atas, yang dimaknai sebagai sosok idealis. Dalam buku cerita Galur Wayang Kulit Purwa Cirebon, mata sipit Semar menggambarkan orang yang senantiasa berzikir kepada Tuhan. Dagu dan mulutnya diikat dengan rantai sampai kaki, yang mengandung makna segala ucapan manusia harus selaras dengan perilaku sehari-hari. Semar juga memakai kunjung kencana sari yang berasal dari kata kun dan muncung, atau muncul dan timbul. Dengan gambaran tersebut, asal-usul Semar masih menjadi misteri, sekaligus merupakan simbol kesempurnaan hidup. Semar digambarkan sebagai figur yang sabar, pengasih, pemelihara kebaikan, penjaga kebenaran, dan menghindari perbuatan tidak baik. Dalam perspektif spiritual, dia memiliki watak yang sederhana, tenang, rendah hati, tulus, tidak munafik, tidak mudah kaget, tidak gampang heran, dan memiliki ketajaman batin serta kejeniusan. Semar adalah samar-samar pelambang guru sejati
Semar dapat menjadi personifikasi hakikat guru sejati yang sejalan dengan konsep manunggaling kawula Gusti. Itulah sebabnya Semar dan tokoh Punakawan lainnya diceritakan sebagai pamomong para kesatria, seperti dalam kisah Mahabharata dan Ramayana. Guru sejati dalam konteks ini adalah pengendali seseorang agar tetap berada di jalan yang benar. Ketika Sang Hyang Padawenang hendak kembali ke kahyangan awang-awang kumitir, muncul Janggan Semara yang tidak lain adalah penjelmaan Batara Ismaya, putranya sendiri. Janggan Semara bersiap hendak ikut memasuki cahaya gemilang tersebut, namun dicegah oleh Sang Hyang Padawenang. Sang Hyang Padawenang menjelaskan bahwa belum waktunya Janggan Semara kembali ke kahyangan karena masih banyak tugas yang harus ia kerjakan di dunia, yaitu mengasuh Bambang Parasara yang saat ini masih berusia 2 tahun, beserta anak keturunannya kelak. Bahkan kakak Batara Ismaya yang bernama Batara Antaga pun kini telah menjalankan tugasnya sebagai pengasuh para raksasa dengan nama Kiai Togok. Adapun yang menjadi rekan kerja Kiai Togok adalah hawa nafsunya sendiri yang telah mewujud menjadi manusia, bernama Bilung Sarawida. Janggan Semara mematuhi perintah Sang Hyang Padawenang untuk mengasuh Bambang Parasara dan keturunannya kelak. Namun ia meminta diberi kawan pula. Sang Hyang Padawenang pun berkata bahwa teman Janggan Semara adalah bayangannya sendiri. Seketika bayangan Janggan Semara pun berubah menjadi manusia bertubuh bulat pendek, bermata lebar, dan memakai rambut gombak. Sang Hyang Padawenang memberi nama orang itu Bagong dan menjadikannya sebagai rekan Janggan Semara dalam menjalankan tugasnya. Bagong bersifat polos seperti anak kecil, sebagai pelambang bahwa Janggan Semara akan selalu awet muda dan panjang umur, karena ia harus mengasuh Bambang Parasara dan keturunannya, sampai lahir titisan Batara Wisnu yang akan memelihara ketertiban dunia. Kelak Janggan Semara akan bekerja sama dengan titisan Batara Wisnu tersebut untuk menumpas angkara murka melalui sebuah perang besar yang disebut Baratayuda Jaya Binangun. Sang Hyang Padawenang lalu memberikan sebuah pusaka berupa permata kepada Janggan Semara. Permata ini bernama Mani Astagina yang memiliki 8 macam khasiat, yaitu tidak merasa lapar, tidak merasa kantuk, tidak tergoda birahi, tidak merasa sedih, tidak merasa letih, tidak terkena penyakit, tidak merasa panas, dan tidak merasa dingin. Sang Hyang Padawenang mengikat permata pusaka tersebut pada ubun-ubun Janggan Semara sehingga membentuk semacam kunjung. Sang Hyang Padawenang kemudian musnah dari pandangan, disusul turun hujan deras berbau harum membasahi Gunung Sapta Arga dan sekitarnya. Janggan Semara lalu mengganti namanya menjadi Ki Semar, sedangkan Bagong dijadikan sebagai anak angkatnya. Ia lalu turun gunung menuju kerajaan Wirata untuk mengabarkan perihal muksanya Resi Manumanasa dan Resi Satrugem menjadi dewa, sedangkan Bagong diperintahkan untuk menjaga Bambang Parasara. Dalam perjalanan menuju kerajaan Wirata, Ki Semar bertemu pasukan Wirata yang dipimpin Arya Srimadewa, putra bungsu Resi Manumanasa atau adik Resi Satrugem.
Mereka pun saling bertanya kabar masing-masing. Arya Srimadewa sangat terkejut mendengar ayah dan kakaknya telah muksa. Ia ingin sekali melayat ke Gunung Sapta Arga. Namun dirinya sedang mengemban tugas dari Prabu Basukiswara untuk membebaskan kerajaan Mandraka dari kepungan musuh. Ternyata berita kekalahan Arya Manungkara telah sampai di kerajaan Wirata. Ki Semar prihatin mendengar berita itu. Ia pun menyarankan agar Arya Srimadewa lebih dulu menyelesaikan tugasnya, barulah nanti mengunjungi Gunung Sapta Arga. Arya Srimadewa menurut. Mereka lalu bersama-sama bergerak menuju kerajaan Mandraka. Arya Srimadewa dan pasukan Wirata telah sampai di kerajaan Mandraka dan menggempur perkemahan para raksasa. Pertempuran kembali terjadi, dan kali ini berlangsung lebih sengit daripada sebelumnya, karena pasukan yang dibawa Arya Srimadewa jauh lebih banyak daripada yang dibawa Arya Manungkara kemarin. Prabu Mercukalakresna dan Prabu Medyakarda maju bersama mengeroyok Arya Srimadewa. Menghadapi kedua raja raksasa tersebut, Arya Srimadewa merasa terdesak kewalahan. Ia pun mundur, kemudian mengheningkan cipta, mengerahkan angin topan yang membuat kedua raja tersebut beserta seluruh pasukan mereka terhempas, jatuh entah kemana. Ki Togog dan Pilung yang tidak ikut terlempar oleh angin topan tampak berjalan mendekati Ki Semar. Mereka pun saling bertanya kabar. Ki Togog telah mendapat tugas dari Sang Hyang Padawenang untuk mengasuh para raksasa, sedangkan Ki Semar mendapat tugas untuk mengasuh para kesatria. Ki Togog lalu mohon pamit pergi bersama Pilung. Namun sebelumnya ia sempat menyerahkan pusaka minyak Manihara dan minyak Moksala kepada Ki Semar. Kedua minyak pusaka itu telah direbut oleh Prabu Mercukalakresna dari tangan Arya Manungkara dan hendaknya dikembalikan kepada pemiliknya. Ki Semar telah mengembalikan wujud Arya Manungkara menjadi manusia menggunakan minyak Moksala. Prabu Mandrakusuma dan Resi Srimanasa juga muncul dari dalam benteng dan berterima kasih atas bantuan Arya Srimadewa yang telah berhasil mengusir musuh dari kerajaan Mandraka. Ki Semar lalu menyampaikan berita bahwa Resi Manumanasa dan Resi Satrugem telah muksa menjadi dewa, yang kini bergelar Batara Prawa dan Batara Dharma. Semua orang terkejut mendengarnya, terutama Resi Srimanasa, yaitu putri kedua Resi Manumanasa. Resi Srimanasa segera mengajak Arya Srimadewa untuk bersama-sama melayat ke Gunung Sapta Arga. Prabu Mandrakusuma dan Patih Artadriya ikut menyertai, sedangkan Arya Manungkara pulang ke kerajaan Wirata untuk mengabarkan berita duka ini kepada Prabu Basukiswara. Sesampainya di Gunung Sapta Arga, Resi Srimanasa dan Arya Srimadewa segera mengadakan upacara pemuliaan untuk ayah dan kakak mereka yang telah muksa. Setelah masa bergabung usai, mereka berunding untuk menyatukan para cucu Resi Manumanasa agar menjadi satu keluarga. Maka Resi Srimanasa pun menjodohkan putranya, yaitu Patih Artadriya dengan Dewi Manuhara, putri Arya Srimadewa. Prabu Mandrakusuma bersama Ki Semar dan Bagong menjadi saksi dan ikut bergembira menyambut keputusan ini.
Prabu Basuki Swara di kerajaan Wirata dihadap Patih Wasita, Arya Srimadewa, dan Arya Manungkara. Mereka sedang membicarakan hilangnya sang putra mahkota, yaitu Raden Basuketi yang meninggalkan istana tanpa pamit. Beberapa waktu yang lalu, Prabu Basuki Swara memutuskan untuk berbesan dengan Arya Manungkara supaya lebih mempererat tali persaudaraan. Raden Basuketi putra sulung Prabu Basuki Swara dijodohkan dengan Dewi Subakti, putri Arya Manungkara. Akan tetapi, baru menikah 3 hari, Dewi Subakti menderita sakit panas dan meninggal dunia. Raden Basuketi sangat terpukul atas peristiwa itu, dan ia pun pergi tanpa pamit meninggalkan istana Wirata. Prabu Basuki Swara dan Arya Manungkara telah ikhlas atas meninggalnya Dewi Subakti dan berharap Raden Basuketi bisa segera ditemukan. Untuk itu, Prabu Basuki Swara pun mengutus Arya Srimadewa agar mencari keberadaan Raden Basuketi. Arya Srimadewa lalu mohon pamit berangkat melaksanakan tugas. Tersebutlah seorang raja raksasa dari kerajaan Indrapura bernama Prabu Agniara. Ia memiliki 2 orang anak laki-laki dan perempuan bernama Ditya Lagna dan Dewi Lagni, yang saat ini menghilang entah kemana. Awal mulanya ialah mereka berdua selalu mengeluh mengapa terlahir ke dunia sebagai raksasa-raksasi. Keduanya mengaku ingin sekali menjadi manusia berparas tampan atau cantik, tidak seperti sekarang ini. Prabu Agniara menasehati kedua anaknya untuk menerima takdir yang telah ditentukan Sang Pencipta. Menjadi raksasa itu bukan suatu kesialan apabila mau mensyukurinya. Prabu Agniara pun memberikan contoh nama raksasa yang dikenang sepanjang masa. Misalnya Prabu Rahwana, raja besar penuh kuasa dari kerajaan Alengka, atau Raden Kumbakarna, seorang raksasa berukuran besar mengerikan tetapi berjiwa kesatria, atau Resi Wisnungkara, seorang raksasa berkulit hitam tetapi berjiwa brahmana. Akan tetapi Ditya Lagna dan Dewi Lagni tetap bersikeras ingin menjadi manusia. Mereka berdua pun pergi tanpa pamit dari istana dengan tujuan bertapa untuk mewujudkan cita-cita. Kini Prabu Agniara merasa bingung dan khawatir, jangan-jangan kedua anaknya mendapatkan celaka. Ia pun mengutus Resi Swakatya untuk pergi mencari Ditya Lagna dan Dewi Lagni. Resi Swawaktia pun berangkat dengan dikawal 2 raksasa, yaitu Ditya Karsula dan Ditya Biksama. Demikianlah Resi Swawaktia berangkat memimpin pasukan raksasa mencari hilangnya Ditya Lagna dan Dewi Lagni. Dalam perjalanan itu mereka bertemu Arya Srimadewa bersama pasukan Wirata yang bermaksud mencari hilangnya Raden Basuketi. Terjadilah perselisihan di antara kedua pasukan tersebut yang berlanjut dengan pertempuran sengit. Untuk mencegah jatuhnya banyak korban, Arya Srimadewa pun mengheningkan cipta mendatangkan angin topan yang melanda pihak raksasa. Resi Swawaktia dan pasukannya pun terhempas oleh angin tersebut dan terbang jauh entah kemana. Setelah keadaan aman, Arya Srimadewa kembali melanjutkan perjalanannya. Sementara itu, kedua anak Prabu Agniara yang sedang dicari-cari
yaitu Ditya Lagna dan Dewi Lagni sedang bertapa di hutan Grendayana untuk bisa menjadi manusia. Para dewa pun berkenan mengabulkan apa yang menjadi keinginan mereka. Tidak lama kemudian, Batara Narada turun dari kahyangan untuk menyampaikan anugerah dari Batara Guru kepada raksasa-raksasi kakak beradik tersebut. Ditya Lagna dan Dewi Lagni bangun dari tapa dan menyembah Batara Narada. Batara Narada datang untuk menyampaikan keputusan Batara Guru, yaitu mengubah kedua raksasa-raksasi itu menjadi manusia. Namun demikian, ada syarat untuk mereka. Ditya Lagna akan diubah menjadi manusia normal tetapi berkelamin wanita, sedangkan Dewi Lagni tetap menjadi wanita tetapi menderita cacat. Ditya Lagna menimbang-nimbang keputusan tersebut dan akhirnya bersedia diubah menjadi manusia. Tidak masalah jika dirinya berganti kelamin menjadi wanita, yang penting tidak lagi berwujud raksasa. Batara Narada pun mengabulkannya. Seketika Ditya Lagna pun berubah wujud menjadi seorang manusia berkelamin wanita dan diberi nama baru Dewi Warani. Sementara itu, Dewi Lagni tidak ada masalah soal kelamin, karena ia akan diubah menjadi manusia berkelamin wanita juga. Akan tetapi, ia merasa keberatan jika menderita cacat. Untuk itu, ia memohon supaya diizinkan memilih apa yang menjadi cacatnya. Batara Narada mempersilahkan. Dewi Lagni pun memilih menjadi wanita tuli saja, jangan cacat yang lain. Batara Narada mengabulkan hal itu. Seketika Dewi Lagni pun berubah menjadi wanita tuli, yang diberi nama baru Dewi Wuryati. Batara Narada lalu kembali ke kahyangan karena tugasnya telah selesai. Ia berpesan kepada Dewi Warani dan Dewi Wuryati supaya menjaga kesabaran, karena jika mereka marah-marah, maka keduanya akan segera kembali menjadi raksasa dan raksasi lagi. Dewi Warani dan Dewi Wuryati mematuhi nasihat tersebut. Setelah menjadi manusia berparas cantik, Dewi Warani dan Dewi Wuryati memutuskan untuk pergi ke kerajaan Wirata. Mereka mendengar kabar bahwa di sana Prabu Basukiswara memiliki dua orang putra, bernama Raden Basuketi dan Raden Basuketu. Mereka berniat memikat kedua pangeran itu supaya bisa dijadikan sebagai istri. Dalam perjalanan tersebut, Dewi Warani dan Dewi Wuryati bercakap-cakap, tetapi selalu salah paham. Itu karena telinga Dewi Wuryati tuli, sehingga tidak bisa mendengar jelas apa yang dikatakan oleh kakaknya. Tiba-tiba saja mereka melihat seekor celeng sedang bertapa di bawah sebatang pohon rimbun, sambil menertawakan mereka. Dewi Warani dan Dewi Wuryati terkejut melihat ada celeng bisa tertawa dan berbicara. Karena penasaran, mereka pun mendatangi celeng tersebut. Celeng itu mengaku sedang bertapa tekun, tapi kemudian terbangun karena merasa geli mendengar percakapan kedua wanita yang tidak nyambung di depannya. Dewi Warani dan Dewi Wuryati heran melihat ada seekor celeng yang bisa berbicara. Celeng itu mengaku bernama Sungkara, yang merupakan keturunan Batara Wisnu. Ia lalu bercakap-cakap dengan kedua wanita itu dan saling menanyakan asal-usul masing-masing. Kebetulan Raden Basuketi lewat di tempat itu.
Ia heran melihat ada seekor celeng yang bisa berbicara dan menertawakan Dewi Wuryati yang selalu salah tangkap karena telinganya tuli. Raden Basuketi mengira celeng tersebut hendak menyakiti kedua wanita di hadapannya. Tanpa bertanya, ia pun menghunus keris dan langsung menusukkan ke tubuh celeng tersebut. Celeng Sungkara tewas seketika, namun secara ajaib bangkainya musnah dan berubah menjadi seorang laki-laki yang mengaku bernama Batara Sungkara. Ia sangat berterima kasih atas bantuan Raden Basuketi yang telah merawat dirinya hingga berubah wujud menjadi dewa. Batara Sungkara pun bercerita bahwa dahulu kala Batara Wisnu pernah menjelma menjadi seekor celeng untuk mengalahkan musuh sakti. Hal ini membuat salah seorang putranya, yaitu Batara Basawa, merasa malu. Ia mencela ayahnya, mengapa seorang dewa harus mengubah wujudnya menjadi binatang rendahan semacam celeng. Batara Wisnu bersabar atas pencelaan itu dan berniat menguji putranya tersebut. Batara Wisnu diam-diam mengubah seekor celeng betina menjadi seorang wanita cantik dan menyerahkannya kepada Batara Basawa. Batara Basawa yang tidak menyadarinya pun terpikat dan menikahi wanita jadi-jadian tersebut. Dari perkawinan itu lahirlah 3 orang anak yang semuanya berwujud celeng. Sementara itu ibu mereka pun kembali ke wujud asal, yaitu seekor celeng betina. Batara Basawa menyadari kesalahannya dan memohon ampun karena telah menghina ayahnya sendiri. Batara Wisnu lalu memungut ketiga bayi celeng tersebut dan meruat mereka sehingga berubah menjadi 3 orang laki-laki. Mereka diberi nama Batara Wasudewa, Batara Wasudharma, dan Batara Wasudara. Setelah dewasa, Batara Wasudewa menikah dan memiliki anak berkulit hitam seperti celeng dan diberi nama Batara Krisnapatra. Kemudian Batara Krisnapatra memiliki 2 anak berbeda wujud. Yang satu berkulit hitam seperti celeng dan yang satunya benar-benar berwujud celeng. Yang berkulit hitam seperti celeng diberi nama Batara Wasila, sedangkan yang berwujud celeng diberi nama Batara Sungkara. Demikianlah Batara Sungkara menceritakan asal-usul silsilahnya. Kini ia telah teruat tidak lagi berwujud celeng dan bisa kembali ke kahyangan berkumpul bersama para dewa. Namun sebelum itu Batara Sungkara berjanji akan membantu Raden Basuketi sebagai balas budi, karena ia mendapat firasat bahwa sebentar lagi akan ada kesulitan yang dihadapi Pangeran Wirata tersebut. Firasat Batara Sungkara menjadi kenyataan. Tidak lama kemudian tiba-tiba ada satu pasukan raksasa yang jatuh dari angkasa. Mereka adalah Resi Sawawaktia, Ditya Karsula, dan Ditya Biksama yang melayang-layang dihempas angin topan saat bertempur melawan Arya Srimadewa tadi. Resi Sawaktia yang berpandangan tajam dapat mengenali bahwa Dewi Warani dan Dewi Wuryati adalah penjelmaan Ditya Lagna dan Dewi Lagni. Ia pun meminta mereka supaya pulang ke kerajaan Indrapura. Namun Dewi Warani dan Dewi Wuryati tidak mau, karena mereka sudah membulatkan tekad ingin mengabdi di kerajaan Wirata.
Resi Sawaktya yang telah diberi wewenang oleh Prabu Agniyara segera memerintahkan Ditya Karsula dan Ditya Wiksama untuk memaksa mereka berdua. Raden Pasuketi pun maju untuk menghalangi kedua raksasa tersebut. Sesuai janjinya, Batara Sungkara juga ikut maju membantu Raden Pasuketi. Pertempuran pun terjadi, di mana Ditya Karsula tewas di tangan Raden Pasuketi, sedangkan Ditya Wiksama tewas di tangan Batara Sungkara. Melihat kedua raksasa pengikut ayahnya tewas, Dewi Warani berubah pikiran. Ia marah-marah memaki Raden Pasuketi adalah orang yang beringas dan suka mengumbar kekuasaan. Karena kehilangan kesabaran, seketika wujud Dewi Warani pun berubah kembali menjadi raksasa, yaitu Ditya Lagna. Raden Pasuketi terkejut mengetahui jati diri wanita yang telah dibelanya tadi. Keduanya pun bertarung dan berakhir dengan kematian Ditya Lagna. Melihat kakaknya tewas, Dewi Wuryati sangat marah dan kembali ke wujud aslinya, yaitu seorang raksasi bernama Dewi Lagni. Ia pun menyerang Raden Pasuketi, namun dihadang Batara Sungkara. Dalam pertarungan tersebut, Dewi Lagni akhirnya tewas pula menyusul kakaknya. Resi Sawaktya mengamuk melihat kedua anak majikannya terbunuh. Pada saat itulah datang Arya Srimadewa yang diutus Prabu Basukiswara untuk mencari hilangnya Raden Pasuketi. Pertarungan pun terjadi dan berakhir dengan kematian Resi Sawaktya di tangan Arya Srimadewa. Keadaan kini aman kembali. Batara Sungkara telah memenuhi janjinya untuk membantu kesulitan Raden Pasuketi. Ia lalu mohon pamit kembali ke Kahyangan, berkumpul bersama para dewa lainnya. Raden Pasuketi dan Arya Srimadewa telah kembali ke kerajaan Wirata. Prabu Basukiswara sangat bahagia melihat putranya baik-baik saja. Bahkan kini telah bertambah banyak pengalaman. Ia menasehati agar Raden Pasuketi jangan terlalu bersedih atas kematian Dewi Subakti. Sebagai gantinya, Prabu Basukiswara berniat untuk menjodohkan Raden Pasuketi dengan putri Resi Basundara di kerajaan Gajahhoya yang bernama Dewi Yukti. Tentunya ini sekaligus agar kekerabatan antar sesama keturunan Prabu Pasupati menjadi lebih dekat. Raden Pasuketi hanya menurut mematuhi keputusan sang ayah. Tidak lama kemudian, Prabu Basukiswara mendapat laporan bahwa kerajaan Wirata diserang Prabu Agniyara dari kerajaan Indrapura yang tidak terima atas kematian Ditya Lagna dan Dewi Lagni. Mendengar itu, Prabu Basukiswara pun memerintahkan Arya Manungkara dan Arya Srimadewa segera memimpin pasukan Wirata untuk menghadapi mereka. Pertempuran pun terjadi. Prabu Agniyara dan pasukannya tidak mampu menembus pertahanan pihak Wirata. Akhirnya pasukan raksasa itu porak-poranda. Prabu Agniyara memerintahkan para prajuritnya yang masih hidup agar mundur kembali ke kerajaan Indrapura. Dalam hati, ia masih menyimpan dendam kepada Raden Pasuketi dan berniat menyusun rencana untuk membalaskan kematian kedua anaknya. Prabu Basukiswara di kerajaan Wirata dihadap Patih Wasita, Arya Srimadewa, Raden Pasuketi, Raden Pasuketu, dan para punggawa lainnya.
Mereka sedang membicarakan rencana pernikahan antara Raden Basuketu dengan Dewi Walibatra, putri Arya Manungkara. Pada saat itulah tiba-tiba Arya Manungkara datang menghadap dan melaporkan bahwa putrinya telah hilang diculik orang. Anehnya, si penculik sengaja meninggalkan surat tantangan bahwa Dewi Walibatra saat ini disekap di hutan Keling dan akan dikembalikan apabila Arya Manungkara menyerahkan nyawanya sebagai tebusan. Surat tantangan tersebut ditandatangani oleh seorang Prabu Nagajaya dari kerajaan Kopara yang ingin membalas dendam atas kematian Prabu Agniara tempo hari. Arya Manungkara mohon pamit untuk berangkat memenuhi tantangan tersebut. Namun Prabu Basuki Swara melarangnya karena ia harus mempersiapkan segala keperluan upacara pernikahan. Raden Basuketu pun mengajukan diri untuk mencari calon istrinya yang hilang itu. Namun ia juga dilarang untuk berangkat karena hutan Keling masuk wilayah kerajaan Mandraka. Maka Prabu Basuki Swara mengirimkan surat perintah kepada Prabu Mandrakusuma untuk menangkap dan menghukum Prabu Nagajaya. Setelah dirasa cukup, Prabu Basuki Swara pun membubarkan pertemuan. Raden Basuketi lalu berangkat ke kerajaan Mandraka untuk menyampaikan surat perintah ayahnya kepada Prabu Mandrakusuma agar segera menumpas Prabu Nagajaya dan membebaskan Dewi Walibrata. Raden Basuketi telah sampai di kerajaan Mandraka dan disambut ramah oleh Prabu Mandrakusuma, Resi Sri Manasa, dan Patih Artadriya. Ia menceritakan peristiwa penculikan Dewi Walibatra, putri Arya Manungkara, di mana si pelaku meninggalkan surat tantangan dengan mengaku bernama Prabu Nagajaya yang ingin membalas dendam atas kematian Prabu Agniara. Prabu Mandrakusuma sangat kesal mendengar berita itu karena hutan Keling masuk ke dalam wilayah kerajaan Mandraka yang ia pimpin. Sebagai raja bawahan, ia menyatakan bersedia melaksanakan tugas dari Prabu Basuki Swara. Bersama Patih Artadriya, ia pun berangkat menyerbu hutan Keling dengan membawa pasukan secukupnya. Raden Basuketi merasa penasaran. Ia tidak ingin duduk menunggu di istana Mandraka, tetapi ikut serta dalam rombongan tersebut menuju hutan Keling. Prabu Mandrakusuma, Raden Basuketi, dan Patih Artadriya beserta pasukan Mandraka telah memasuki hutan Keling. Di sana mereka disambut pasukan raksasa dari kerajaan Kopara yang dipimpin langsung oleh Prabu Nagajaya. Di antara para raksasa itu tampak Patih Kalabikswa yang dulu merupakan abdi Prabu Agniara di kerajaan Indrapura. Rupanya setelah Prabu Agniara tewas, Patih Kalabiksa melarikan diri dan bergabung dengan Prabu Nagajaya di kerajaan Kopara. Adapun Prabu Nagajaya adalah saudara seperguruan Prabu Agniara. Begitu mendengar saudaranya tewas, Prabu Nagajaya sangat marah dan berniat membalas dendam. Ia mendengar Prabu Basuki Swara hendak menikahkan putra bungsunya, yaitu Raden Basuketu dengan Dewi Walibrata, putri Arya Manungkara. Maka untuk mengacaukan hajatan tersebut sekaligus membalas dendam, Prabu Nagajaya pun menculik Dewi Walibrata dan membawanya ke hutan Keling. Kini Prabu Mandrakumara dan Raden Basuketi telah datang menyerbu untuk membebaskan Dewi Walibrata. Mereka pun disambut amukan para raksasa gabungan dari kerajaan Kopara dan Indrapura.
Pertempuran sengit pun terjadi di hutan itu. Prabu Nagajaya sendiri turun tangan menghadapi Raden Basuketi dan Prabu Mandragumara. Pasukan Mandraka yang berjumlah lebih sedikit tampak mulai kewalahan menghadapi para raksasa tersebut. Pada saat itulah tiba-tiba datang Raden Basuketu dan Patih Wasita membawa pasukan Wirata yang segera menggabungkan diri dengan pihak Mandraka. Keadaan pun berubah telak. Pihak raksasa kini ganti menjadi pihak yang terdesak. Banyak dari mereka yang tewas berguguran dan kabur tak tentu arah. Prabu Nagajaya sendiri terluka, namun berhasil melarikan diri. Raden Basuketu lalu membebaskan Dewi Walibrata yang disekap di dalam sebuah gua kecil. Raden Basuketi bertanya, mengapa adiknya itu melanggar larangan sang ayah untuk tidak ikut pergi ke hutan keling. Raden Basuketu menjawab bahwa ia merasa tidak enak hati sebagai calon suami Dewi Walibrata, tetapi tidak berbuat apa-apa saat calon istrinya diculik orang. Maka ia pun nekat meloloskan diri dari istana untuk kemudian bergabung menghadapi Prabu Nagajaya. Untungnya Patih Wasita yang banyak pengalaman bersedia menemani keberangkatannya. Raden Basuketi memaklumi perasaan adiknya. Ia lalu mengajak Raden Basuketu dan Dewi Walibrata kembali ke kerajaan Wirata. Sekaligus Prabu Mandrakusuma dan Patih Artadriya juga ikut serta. Prabu Basukiswara dan Arya Manungkara menyambut kedatangan rombongan Raden Basuketi yang telah berhasil membebaskan Dewi Walibrata. Prabu Basukiswara sempat marah-marah kepada Raden Basuketu yang berani melanggar larangannya untuk tidak ikut pergi ke hutan keling. Untunglah segalanya kini telah berlalu, dan semua kini baik-baik saja. Maka pada hari yang ditentukan, Raden Basuketu dan Dewi Walibrata pun dinikahkan di Istana Wirata. Hadir pula para raja bawahan Prabu Basukiswara, antara lain Prabu Mandrakusuma Raja Mandraka, Prabu Maniriya Raja Gandhara Desa, Prabu Maheswara Raja Medang Kamolan, Prabu Danadewa Raja Gilinglesi, dan Prabu Rambana Raja Pringgandani. Setelah acara pernikahan putra keduanya selesai, Prabu Basukiswara mengumpulkan segenap raja bawahan. Di antara mereka ada satu orang yang tidak hadir, yaitu Prabu Pratipa dari Gajahhoya. Sejak peristiwa perang antara kerajaan Wirata melawan Siwandapura belasan tahun silam, Prabu Pratipa tidak pernah lagi datang menghadap ke Wirata. Sepertinya ia mewarisi sakit hati ayahnya yang merasa lebih berhak atas tahta kerajaan Wirata daripada Prabu Basukesti, ayah Prabu Basukiswara. Bahkan saat ini terdengar pula kabar bahwa Prabu Pratipa sedang membangun istana baru di hutan Kuruk Janggala yang lebih besar dan lebih megah daripada Gajahhoya. Istana baru itu diberi nama Hastina, yang diambil dari nama mendiang ayahnya, yaitu Prabu Hastimurti. Patih Wasita menawarkan diri untuk menyampaikan surat teguran kepada Prabu Pratipa, namun hal itu tidak disetujui. Sepertinya dalam hati Prabu Basukiswara ada perasaan segan kepada Prabu Pratipa. Meskipun secara silsilah Prabu Basukiswara terhitung paman, tetapi secara usia ia lebih muda daripada Prabu Pratipa.
Prabu Basukiswara lalu mengajak para raja bawahan untuk bertamasya dan berburu di hutan Pandegi. Prabu Manireya, Prabu Mandrakumara, Prabu Maheswara, Prabu Danadewa, dan Prabu Rambana mematuhi dan segera mempersiapkan segala keperluan masing-masing. Mereka lalu bersama-sama mendampingi sang Raja Wirata menuju ke hutan perburuan. Sesampainya di hutan Pandegi, Prabu Basukiswara dan para raja bawahan segera memburu kijang, babi hutan, banteng, dan sebagainya. Tiba-tiba muncul seekor ular besar yang langsung menerjang dan menggigit bahu Prabu Basukiswara hingga Raja Wirata itu terjatuh dari kudanya. Prabu Manireya segera memanah ular tersebut. Seketika ular besar itu pun berubah wujud menjadi Prabu Nagajaya yang langsung menyerang Prabu Manireya. Pati Kalabiksa juga muncul dari persembunyian untuk membantu Prabu Nagajaya. Terjadilah pertempuran sengit di antara mereka. Prabu Rambana datang dan segera membantu Prabu Manireya. Setelah bertempur cukup lama, Prabu Manireya akhirnya berhasil membunuh Prabu Nagajaya, sedangkan Prabu Rambana berhasil membunuh Pati Kalabikswa. Sementara itu, Prabu Mandrakusuma, Prabu Danadewa, dan Prabu Maheswara berusaha menolong Prabu Basukiswara yang semakin lemah akibat gigitan Prabu Nagajaya tadi. Mereka lalu bersama-sama membawa Prabu Basukiswara pulang ke istana Wirata. Sesampainya di istana, segenap anggota keluarga kerajaan Wirata bersedih dan menangisi keadaan Prabu Basukiswara yang semakin parah. Para tabib berusaha memberikan pengobatan, namun racun yang disemburkan ular penjelmaan Prabu Nagajaya tadi telah menjalar ke seluruh tubuh. Dengan sisa-sisa tenaga, Prabu Basukiswara pun menyampaikan wasiat bahwa sepeninggal dirinya, hendaknya Raden Basuketi dilantik menjadi Raja Wirata yang baru. Demikianlah setelah mewariskan tahta kepada putra sulungnya, Prabu Basukiswara akhirnya meninggal dunia. Setelah masa bergabung usai, Raden Basuketi dilantik menjadi Raja Wirata yang baru menggantikan sang ayah dengan bergelar Prabu Basuparicara.